Pernah kepikiran nggak gimana caranya sepotong tato, ya cuma tinta di kulit, bisa memicu perdebatan nasional yang melibatkan militer, agama, dan juga politik? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas kontroversi di balik tato kafir milik Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth. Ya, ini bisa dibilang sebuah pertempuran yang terjadi bukan di medan perang, tapi di atas kulit, di mana pilihan tinta pribadi seorang pejabat tinggi negara justru memicu badai politik yang luar biasa. Pertanyaannya jadi begini, tato di lengan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, ini sebenarnya apa? Apakah ini sebuah pesan dari seorang pejuang? Atau jangan-jangan ini adalah kode berbahaya yang tersembunyi, tapi bisa dilihat semua orang? Begitu foto-foto ini muncul dan jadi viral, wah, lengan Hegseth langsung jadi pusat perdebatan yang sengit, baik di media sosial maupun di kalangan politik. Opini publik langsung terbelah tajam. Oke, supaya kita benar-benar paham akar konfliknya, kita harus bedah dulu kata yang jadi pusat perhatiannya. Kafir. Apa sih sebetulnya maknanya? Jadi gini, dalam Islam, kafir itu bukan sekedar kata biasa loh. Ini adalah istilah yang syarat dengan makna teologis yang dalam banget, yang secara tradisional ditujukan buat mereka yang menolak kebenaran ilahi yang fundamental. Nah, bagi para pengkritiknya, penggunaan kata ini oleh seorang pejabat tinggi negara itu bukan suatu kebetulan. Mereka melihatnya sebagai sebuah simbol Islamofobia yang sangat jelas. Aktivis seperti Nerden Kiswani berpendapat kalau untuk seorang menteri pertahanan yang memimpin pasukan di seluruh dunia, simbol kayak begini itu bukan lagi urusan pilihan pribadi. Ini sudah jadi pernyataan politik yang sifatnya memusuhi. Mereka juga menyoroti gimana kelompok-kelompok ekstremis sayap kanan telah mempersenjatai kata ini, mengubahnya jadi ejekan untuk menjelek-jelekan Muslim. Nah, pertanyaannya kan jadi, kenapa seorang pejabat pemerintah malah pakai istilah yang sama? Mihat Awad dari CIR juga setuju. Dia bahkan menyebut tato itu sebagai pertunjukan permusuhan anti-muslim yang terang-terangan. Dan mungkin, katanya, ini juga jadi tanda rasa tidak aman pribadi. Dan ini bukan cuma soal teori loh, kontroversi ini punya dampak yang sangat nyata, terutama bagi orang-orang yang dipimpin langsung oleh Hegseth. Bayangkan saja, diperkirakan ada sekitar 6.000 muslim yang saat ini bertugas di militer AS. Tapi, tunggu dulu. Kalau kita lihat dari sisi sebaliknya, ceritanya jadi beda 180 derajat. Di sini, tato ini bukan simbol kebencian, tapi justru dianggap sebagai tanda seorang pejuang. Para pembelanya melihat ini sebagai tindakan reklamasi atau pengambilan kembali makna. Jadi, argumennya adalah beberapa veteran yang pernah berperang melawan ekstremis yang sering menyebut mereka kafir, justru mengadopsi tanda ini sebagai lencana perlawanan dan persaudaraan mereka. Nah, disinilah letak inti dari semua kontroversi ini. Ada jurang pemisah makna yang dalam banget. Apa yang bagi satu kelompok adalah ujaran kebencian, bagi kelompok lain adalah semboyan seorang pejuang. Dua realitas yang benar-benar berbeda, tapi terkandung dalam satu kata yang sama. Dan ternyata, tato kafir ini bukan sebuah kejadian yang berdiri sendiri. Para kritikus berpendapat bahwa ini adalah bagian dari sebuah pola yang lebih besar dan lebih mengkhawatirkan. Para kritikus menghubungkan tato ini dengan apa yang mereka sebut sebagai estetika tentara salib. Ini semacam tren di kalangan sayap kanan yang seolah-olah mengagungkan citra perang salib sebagai benturan antar peradaban. Buktinya apa? Ya, ada tato-tato Hegseth yang lain, misalnya tulisan Deus Vult, seruan perang tentara salib, dan juga gambar salib Yerusalem, yang keduanya merupakan simbol yang sangat lekat dengan perang salib. Dan semua kontroversi tato ini tidak terjadi di ruang hampa. Ini malah seperti menambah bensin ke api yang sudah menyala, karena Hegseth sendiri sudah dalam sorotan tajam, dan bahkan ada seruan agar dia mengundurkan diri terkait dugaan kebocoran rencana operasi besar di Yaman. Pada akhirnya, semua ini memaksa kita untuk bertanya, di manakah kita harus menarik garis batas antara keyakinan pribadi seorang pemimpin dan tugas publik mereka? Terutama ketika simbol yang mereka pakai di tubuh mereka bisa jadi malah membuat orang-orang yang seharusnya mereka layani merasa terasingkan.